5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, berjumpa lagi dengan Kak Citra di YouTube channel Kak Citra Sintarani. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Adik-adik, di sini diceritakan bahwa Siti dan teman-temannya pada pagi hari yang cerah mengikuti upacara bendera. Pada siang harinya saat istirahat, cuacanya berawan dan mereka bermain di halaman sekolah. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-temannya segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca itu dapat berubah-ubah ya adik-adik. Coba adik-adik amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Tentunya adik-adik, kadang ya pagi hari bisa panas, lalu siang itu ya mungkin bisa mendung, tiba-tiba mendung, malamnya hujan misalnya seperti itu. Jadi cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung, banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Ini dia percakapan dari Beni, Udin, dan Edo. Yuk kita simak adik-adik. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Tanya Edo. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Ini percakapan Edo, Beni, dan Udin adik-adik. Cuaca dan perubahannya. Nah, cuaca di sekitar kita itu dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan adik-adik. Jadi perubahannya tidak menentu. Saat cuaca cerah, matahari itu bersinar sangat terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan itu berkumpul dan menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu adik-adik. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Nah, jika hujan turun, udara baru terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, itu tadi sebenarnya adalah ciri-ciri dari masing-masing cuaca. Dari cerah, terus berawan, mendung, hujan ya adik-adik ya, memiliki cirinya masing-masing. Oh, kalau cerah itu matahari bersinar sangat terang, udaranya panas karena mataharinya tidak tertutup awan adik-adik. Kalau berawan itu mataharinya
tertutup awan, banyak awan di langit ya. Mendung itu apa? Langit berwarna kelabu, udaranya agak panas. Lalu ketika turun hujan itu udaranya terasa dingin dan ada titik-titik air yang mulai turun. Nah, adik-adik, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, adik-adik masih ingat ya simbol-simbol cuaca, dari cuaca cerah, cerah berawan, berawan, hujan, dan hujan disertai petir. Ini adalah simbol-simbol cuaca. Informasi tentang cuaca apa yang kita peroleh dari bacaan tersebut? Nah, dari bacaan cuaca dan perubahannya tadi, informasi apa sih yang kita dapat dari bacaan tadi? Nah, informasi yang kita dapat dari bacaan tadi, yang pertama adalah cuaca itu dapat berubah setiap hari. Yang kedua, bisa saja hari ini tuh cerah, namun sebaliknya besok hujan. Nah, saat cuaca cerah, matahari itu bersinar terang dan udaranya panas. Saat cuaca mendung, langit itu kelabu karena hujan akan turun. Saat cuaca berawan, matahari akan tertutup awan. Nah, mungkin adik-adik mendapatkan informasi yang lain. Bisa kalian tambahkan informasi tersebut berdasarkan bacaan tadi yang kita simak bersama-sama. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya, adik-adik. Nah, di sini Dayu dan teman-temannya ya akan menikmati buah melon. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Lalu mereka memotongnya, adik-adik. Beni mengambil satu buah melon. Nah, di sini ini adalah umpamanya adalah buah melon, adik-adik. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian, adik-adik, yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Jadi dari satu bagian dipotong menjadi satu utuh, itu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadi masing-masing ini nilainya 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua ini dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, dalam bentuk pecahan, bagian itu bisa dilambangkan dengan 1/6 karena 1 dari 6 bagian yang ada, adik-adik. Tadi melon yang pertama dipotong menjadi 8, jadi satu bagiannya adalah 1/8. Sedangkan melon yang kedua setiap bagiannya itu 1/6. Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Beni mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Nah, adik-adik, tentunya tidak sama besar. Mengapa? Karena melon yang pertama tadi dibagi menjadi 8. Melon yang kedua dibagi menjadi 6. Jadi mana nih melon yang potongannya lebih besar? Nah, otomatis melon yang kedua, adik-adik, karena hanya dibagi menjadi 6 bagian. Kita lihat percakapannya. Teman-teman, lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama, yaitu yang 1/8. Lalu Beni berkata, ini adalah potongan
buah dari melon yang kedua, yaitu yang 1/6. Jadi kalau kamu amati, yang paling besar adalah yang dibawa oleh Benny dari buah melon yang kedua. Nah, perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Ini potongannya melonnya Lani, sedangkan ini potongannya melonnya Benny. Bagian melon yang dipegang Benny itu lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Jadi ini bagiannya lebih besar adik-adik. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Benny itu 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Berarti kalau dibuat perbandingan 1/6 itu kurang dari, tandanya seperti ini, 1/8 karena ukurannya lebih kecil adik-adik. Yuk kita lanjutkan adik-adik. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Ingat adik-adik, membandingkan itu memberi tanda lebih dari atau lebih besar dari, dan kurang dari, atau bisa juga sama dengan. Adik-adik sudah pelajari ini ya, tentang tanda perbandingan ya, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yuk kita amati gambar ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Lani dan teman-temannya memegang melon ya. Lani memegang bagian 1/8. Lalu si Benny memegang bagian 1/6. Dayu memegang 2 dari 8 bagian yang ada. Udin memegang 2 dari 6 bagian yang ada. Siti memegang 3/8 bagian dari melon yang ada, sedangkan Edo memegang 3/6 dari melon yang ada. Menurut adik-adik, siapakah yang makan melon paling banyak? Di sini sama-sama 1, ya tidak? Lani itu makan 1, Benny makan 1. Tapi yang paling besar, yang paling banyak makannya adalah Benny karena ukurannya paling besar adik-adik. Nah, di sini Dayu dan Udin sama-sama memakan 2 melon, tetapi ukurannya berbeda karena ini tadi yang dibagi 8, jadi 2/8 punya Dayu. Udin itu 2/6. Jadi yang makan lebih banyak itu ya Udin. Siti dan Edo sama-sama memakan 3 melon adik-adik, tetapi ukurannya berbeda. Punya Siti itu 3/8, punya Edo itu 3/6. Nah, berarti yang paling banyak makannya adalah Edo dari keseluruhan yang ada adik-adik. Nah, apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Dari gambarnya saja sudah kita bisa lihat perbedaannya. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini, lalu isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ada Siti dan Edo. Siti dan Edo sama-sama memegang 4 buah melon. Tapi punya Siti itu 4 buah melon dari 8 buah melon yang ada. Maka bentuk pecahannya 4/8. Untuk Edo, dia memegang 4 melon dari 6 melon yang ada, maka pecahannya 4/6. Apakah tandanya itu lebih dari atau kurang dari? Punya Siti itu lebih dari Edo atau kurang dari Edo? Ya, punya Siti itu kurang dari melonnya punya Edo karena ukurannya kecil. Ya, walaupun di sini pembilangnya sama, tapi penyebutnya kan berbeda, 8 dan 6. Kalau dalam pecahan bukan berarti kalau penyebutnya lebih besar itu lebih besar adik-adik ya. Kalian harus tahu perbedaannya. Nah, masih kita membandingkan Dayu dan Udin. Mereka sama-sama memegang 5 buah melon. Punya Dayu itu 5/8, 5 buah melon dari 8 bagian yang ada. Punya Udin 5 buah melon dari 6 buah melon, 6 buah melon yang ada. Nah, berarti punya Dayu ini lebih dari atau kurang dari adik-adik punya Udin?
Ya, melonnya Dayu ini kurang dari melonnya Udin. Dari ukurannya saja kita sudah tahu ini 5 bagian dibagi dalam ada 8 bagian, lalu dia makan 5. Otomatis bagiannya kecil-kecil adik-adik. Lalu ini ada 6 bagian dimakan 5. Otomatis kan kalau 6 bagian itu sudah besar-besar. Dimakan 5 otomatis yang lebih banyak itu punya Udin. Ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung kutilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung kutilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala dari burung kutilang ini adik-adik. Nah adik-adik tentunya bisa ya lagu ini ya. Ini burung ketilang ciptaan Ibu Sud. Di pucuk pohon cempaka burung ketilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili. Ini lagu burung kutilang adik-adik. Nah dari lagu ini kalian bisa menirukan gerakan seperti burung ketilang ini. Mari berlatih meniru gerakan kepala burung ketilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung dulu. Jadi kalian berlatihnya tanpa iringan lagu dulu, baru kalau kalian sudah bisa dengan iringan musiknya. Gerakannya itu yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, lalu kembali ke tengah, lalu miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah lagi. Jadi ke kiri, lurus, ke kanan, lurus. Nah, gerakan secara bergantian, ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Gerakan berikutnya, menganggukkan kepala. Mengangguk-angguk. Itu ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat adik-adik. Lalu gerakan selanjutnya adalah kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah, lalu kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah lagi. Nah gerakan ini dilakukan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Kalian bisa melakukan atau berlatih gerakan ini dengan cara letakkan tangan di pinggang saat menari. Lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan sampai kalian bisa. Coba ya adik-adik kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.